Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI periode 2024-2029 menimbulkan kisruh di internal organisasi. Kisruh perebutan kursi Ketua PMI ini pun berujung pada laporan polisi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla yang berstatus sebagai petahana dan Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum baru saling klaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI. JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional ke-22. Sementara itu, Agung Laksono juga mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI melalui Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan secara terpisah. Agung berencana melaporkan hasil Munas kepada Kementerian Hukum. Sementara JK telah melaporkan Agung Laksono ke polisi terkait upaya merebut kursi Ketua Umum PMI. Jadi pada hakikatnya Musyawarah Nasional ke-22 Palang Merah Indonesia dalam memilih Ketua Umum PMI berujung pada dualisme kepemimpinan. Bahkan, dua kepemimpinan saling melapor ke polisi. Apa yang memicu dualisme tersebut? Berikut cuplikan wawancara bersama pengurus demisioner PMI, Hamid Awaludin, dan Sekjen PMI, Kubu Agung Laksono, Ula Nurahwati. Pertama, kami juga punya pembagian tugas ya jadi kemudian yang melapor ke hukum atau polisi atau siapapun yang wajib mendapatkan pelaporan ini, itu setahu saya Pak Agung Laksono sudah setuju kalau kemudian kita juga melaporkan tentang hal yang bisa kita laporkan lah seperti itu ya kan. Antara lainnya ya misalnya gini, kita cuma dikatakan 36 kan begitu. Yang mana buktinya? Karena kami juga akan sandingkan dengan bukti yang kami kan gitu. Terus kemudian bahwa dia tidak berhak karena tidak memenuhi persyaratan dan kriteria, itu kan gitu. Secara tertulis harusnya itu juga disampaikan kepada Agung Laksono secara pribadi dan Agung Laksono menyampaikan ke kita. Mari kita tepuk tangan, sukseskan saja di Munas karena kita ternyata tidak lolos kriteria, kita cuma dapat sekian. Ini stempel kita ada yang kemudian palsu atau dirugikan dan seterusnya. Itu urusan kami dengan orang yang memasukkan stempelnya mendukung kami. Tapi dari mana itu semuanya kita tahu. Kan gitu kan? Ada siapa yang nyimpen ini gitu loh. Okay. Kalau mau fair, ya kan transparan dan akuntabilitas begitu, ada waktu kan. Saya kira begini ya, bukan soal transparan ini ya. Bukan soal transparan. Kalau Anda mau minta, kapan saja dikasih. Kalau hanya persoalan persentase dukungannya. Karena real, Anda sendiri kan yang membawa ke panitia pada tanggal 30 November. Anda sudah tahu itu jumlahnya. Ya kan, 51 jumlahnya. Bukan 200 sekian seperti yang diklaim. Itu konkret, itu fakta. Ya, melalui Mas Kevin ya, ini bukan debat, bukan juga diskusi. Tapi saya ingin melakukan penjelasan apa yang kami tahu, Pak yang mulia Mr. Ambassador, ya kan gitu ya. Hamid yang saya hormati. Tidak, soalnya kan kita bicara fakta. Kita bicara fakta ini. Jadi gini. Anda kan menyatakan mana itu fakta. Faktanya ada, silakan ambil berapa jumlah dukungan Anda dan berapa yang memenuhi persyaratan. Jelas kalau itu. Jadi tidak ada yang diselundupkan. Semua transparan. Administrasi yang benar menurut saya, tim verifikasi yang dibentuk itu pada saat menerima hanya 51 atau 36 atau berapapun, segera mengatakan Anda gugur, Anda tidak sesuai dan seterusnya seperti itu. Jadi kami tidak ikutan lagi. Untuk apa? Datang ke sana juga menunggu kan gitu ya kan, menggantung tanpa tali nih kita nih nasibnya seperti itu karena nggak ini argumentasi belakangan ini muncul ini argumentasi belakangan ini baru Anda munculkan ini Anda tahu semua prosedurnya kan dari awal dan Anda ikut itu loh. Jelas kok kalau itu tidak ada yang tidak transparan ya. Ini Munas ya memang pertanyaannya asumsinya Anda terlampau tinggi.
punya dukungan 200 sekian, ya. Begitu tiba-tiba tidak klop dengan kenyataan, berubah ini kan, oh ini berarti tidak transparan. Kita bicara fakta saja, jangan asumsi. Karena anggapan 250 sekian pendukung itu kan anggapan, tidak faktual. Yang kita bicarakan itu faktual. Oke, mari kita, saya setuju tadi ya, kita bawa bukti-bukti yang kita miliki itu, termasuk tadi dikatakan ada stemper yang diragukan, tolong disimpan sebagai barang bukti, kan gitu ya. Karena nanti kan bukan kami, bukan Pak Hamid, bukan Hamid, bukan saya juga, itu nanti ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, atau siapapun yang berwenang untuk juga itu. Anda ya, saya beritahu Anda sekarang ya, salah satu masalah dukungan yang tidak komplit itu bukan ketua yang tanda tangan. Itu. Ini saya beritahu ini, bukan ketua yang tanda tangan. Oke. Dari sekian itu ada satu. Oke, Kevin, kita lanjut, Kevin. Baik. Pak Hamid, apa boleh saya... Ya, baik. Gimana? Pak Hamid, saya ingin meminta tanggapan Anda. Tadi kan dari pernyataan dari Bulan mengatakan bahwa ada poin-poin yang sekiranya dari ADRT ini belum sepenuhnya menjabat atau memenuhi dari peraturan dari Munas. Salah satunya adalah dari batas saya jelaskan ya. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, saya jelaskan. Ya. Isu ini diangkat oleh delegasi Sulawesi Utara yang menjadi pendukung Pak Agung Laksono. Ya, bahwa ada yang tidak sejalan dengan undang-undang. Bahkan tidak pernah dibicarakan. Ya toh? Dijawab dengan lugas. Undang-undang itu ya dibuat pada tahun 2018. Disahkan ini undang-undang. ADART itu dibuat dan disahkan pada tahun 2020 dalam Munas. Dan yang membicarakan itu seluruh pengurus, seluruh peserta. Ya, termasuk Sulawesi Utara waktu itu. Dan semua sudah membicarakan sejalan atau tidak sejalan dengan undang-undang. Semua setuju bahwa sudah sejalan dengan undang-undang, termasuk Sulawesi Utara. Ketika dijelaskan begini, pihak delegasi yang minta membicarakan ini diam. Kenapa diam? Baru engah bahwa undang-undang itu 2018, anggaran dasar 2020. Jelas kalau itu di dalam Munas. Tidak ada yang mintas jabatan. Iya. Ya, mungkin saya keliru. Tapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibahas di Munas bahwa dikerjakan mulai terbitnya undang-undang tahun 2018 bisa 19, tapi tadi disebut dalam Munas tahun 2020 nggak ada. Munas itu adanya di tahun 2019 kan gitu. Bahwa kemudian dibahas oleh beberapa tim 2019 yang dipanggil 2019 artinya ini anggaran dasar dibahas setelah 2018. Bukan 2020, 2019. Artinya undang-undangnya sudah ada yang menjadi dasar pembahasan ADART. Oke. Kalau begitu, apa gunanya Munas kalau tidak disampaikan di dalam Munas sebagai forum kedaulatan tertinggi seluruh masyarakat Palang Merah? Sekali lagi saya berulang ini. Sekali lagi saya ulangi ya. 3 bulan sebelum Munas baru-baru sudah dimintai semua seluruh pengurus PMI Indonesia. Tolong masukkan ide. Tolong masukkan surat usul tentang perubahan ADART. Ya. Sampai hari terakhir 3 bulan diberikan. Tidak ada yang masukkan kecuali Sulawesi Utara. Tetapi tidak memenuhi persyaratan. Karena ADART yang menjadi konstitusi organisasi mengatakan usul perubahan ADART itu harus dilakukan 2 provinsi minimal dan 3 kabupaten kota. Baik. Jelas itu.
Baik. Artinya Singkat saja Ibu Ulan, kalau singkat itu saja, kemudian atas- tidak dijalankan Singkat saja. sesuai dengan ketentuan, ada perwakilan representasi dari kabupaten kota, maka dijadwalkanlah ADART itu di forum musyawarah tertingginya. Bagaimana mau dijadwalkan? Anda sudah diberi waktu. Sudah diberi Bisa. waktu. Anda ini kan aktivis Tidak internasional. bisa. Mana mungkin ada munas tidak membahas bisa, tidak ADART-nya. Bahwa perbaikan persiapan berapa kali Begini ya, Tapi syahnya itu dipotong begini. di munas. Begini ya, begini masalahnya. Anda kan berorganisasi. Ada tertib organisasi. Kalau Anda mau datang ke Munas, tiba-tiba semua keinginan Anda harus dibicarakan saat itu namanya tidak tertib. Dalam rangka tertib organisasi, 3 bulan sebelumnya, kami sudah memberitahu semua pengurus. Mari kita Munas sekian, tolong yang mau bicarakan anggaran dasar, dimasukkan sekarang usul-usulnya. Supaya kita finalkan pembicaraan di Munas. Dan ini tidak terjadi. Oke. Simpel sebenarnya ini. Kenapa tidak terjadi? Inilah sebagai salah satu tanda-tanda bacaan orang di luar palang merah. Kenapa diundang saja sekian banyak hanya 1? Kenapa kemudian dianggap itu sudah selesai? Kenapa tidak bawa di Munas supaya kemudian hai kalian semuanya kalian salah ya? Maka kita mengatakan anggaran di sini. Tidak. Tapi ini kan enggak. Jadi gini ya. Kalau ada hidden agenda kan orang bodoh bisa baca kan begitu. Oh ya, dengan begini. cara seperti Hidden ini. agendanya Agus dan Ulla adalah mengubah pasal membatasi masa keketuaan. Dengan demikian Jabatan. Agung bisa jadi ketua. Dan itu dadakan